Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan mengulas salah satu ide bisnis yang mungkin ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua, terutama yang masih mencari ide bisnis. Kita kali ini akan mengulas ide bisnis mengelola website media online atau berita online. Dari mana sumber penghasilannya dan juga bagaimana cara memulainya. Namun sebelum dilanjut ya, untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Insya Allah di sini kita akan mengulas aneka ragam ide-ide bisnis ya yang bisa teman-teman pilih salah satunya. Terutama bisnis-bisnis yang menggunakan website. Banyak sekali sumber atau kode sumber yang bisa kita pilih yang sudah siap online. Kita hanya membutuhkan domain dan hosting saja. Artinya kita tidak perlu memulai dari awal. Kita tinggal menyiapkan ide bisnis dan juga menyiapkan domain dan hosting saja. Seperti yang sudah disampaikan di penjelasan 4 elemen penting bisnis online ya. Nah, kali ini kita akan bahas salah satu ide, yaitu mengelola media online. Mengelola media online ini bisa menjadi pilihan bisnis kita, karena memang sumber penghasilannya yang cukup menjanjikan dan juga sangat mudah untuk dijalankan. Bahkan untuk modal pun tidak terlalu besar ya. Kita hanya menyiapkan domain dan hosting dan memilih tema yang sesuai. Salah satunya adalah tema yang sedang teman-teman lihat ini. Agar teman-teman bisa termotivasi ya untuk memulai menekuni bisnis ini, terlebih dahulu kita akan bahas sumber penghasilan dari media online ini. Jadi pastikan tidak kemana-mana dan juga sudah subscribe channelnya. Ikuti terus sampai akhir penjelasannya, jangan di skip agar teman-teman paham dan juga siap ya ketika memilih jenis ini untuk benar-benar dijadikan sebagai bisnis, baik itu bisnis sampingan ataupun bisnis utama. Karena memang mengelola bisnis apapun kalau tidak serius ya tentu saja tidak akan sesuai dengan harapan kita. Baik, kita mulai saja. Dari mana sumber penghasilan media online ini? Nah, sumber penghasilan media online saya telah mencari tahu dari ChatGPT ya, dimana saat ini dengan adanya ChatGPT kita bisa dimudahkan untuk mencari berbagai macam informasi. Salah satunya ya untuk mencari informasi yang akan kita bahas ini. Nah, jadi sumber keuntungan utama media online atau situs berita online ini biasanya berasal dari beberapa aliran pendapatan. Dan yang lebih umum biasanya adalah pendapatan yang sumbernya dari poin yang ini ya. Nah, poin ini biasanya merupakan pilihan awal ketika kita memulai bisnis, yaitu dengan menampilkan iklan atau mendapatkan penghasilan dari advertising. Salah satu yang paling umum dan juga paling mudah ketika kita sudah memiliki akun Google AdSense misalkan, atau akun yang sejenis yang bisa teman-teman pilih salah satunya dan bisa bergabung di perusahaan advertising network karena banyak sekali ya. Nah, salah satunya adalah sumbernya dari display ad. Apa itu display ad? Display ad yaitu menampilkan iklan berbentuk gambar hidup atau banner ya yang tampil di berbagai bagian situs, seperti bagian header ya, sidebar, atau juga di antara paragraf artikel. Contohnya kita akan buka di tampilan yang tadi ya. Nah, ini adalah sumber penghasilan yang dimaksud dengan display ad.
atau banner. Ini salah satu sumber penghasilan dari display ad. Ini banner bagian atas ya, dan juga ini bagian samping yang melayang. Terus ini juga banner ya. Dan kalau kita scroll ke bawah ya, ini juga ada sama banner ya. Terus jika kita scroll lagi ke bawah, masih ada lagi seperti ini. Terus juga ada yang tampil di antara artikel. Kita buka salah satu artikel ya. Salah satu artikel kita buka ini. Ini adalah sumber penghasilan ya. Ini seperti itu. Dari mana kita dapatkan keuntungan dan bagaimana kita untuk lebih meningkatkan pendapatan ini? Nah, sumber penghasilan tergantung dari traffic atau jumlah pengunjung tentunya. Semakin banyak pengunjung yang datang, maka akan semakin besar peluang kita untuk mendapatkan keuntungan. Itu sumber keuntungan. Jadi kita tidak begitu saja sekonyong-konyong langsung mendapatkan keuntungan ya. Tentu saja kita harus benar-benar berjuang di awal. Bagaimana kita mendatangkan traffic agar bisa menghasilkan keuntungan yang sesuai dengan harapan. Ya caranya kita banyak membuat artikel atau membuat konten. Karena seperti yang kita ketahui bahwa konten adalah raja. Jadi kuncinya bagaimana agar traffic kita meningkat? Ya salah satunya adalah dengan banyak membuat atau mengisi artikel. Kalau kita hanya membuat website ya seperti ini, media online seperti ini, tanpa ada action, tanpa ada tindakan ya dengan membuat atau mengisi artikelnya, ya sama saja. Karena bagaimana orang mau datang ke website kita kalau misalkan informasinya tidak ada? Karena orang datang ke website kita ketika kita menyediakan informasi. Itu informasi yang dibutuhkan. Makanya di awal kita juga butuh ide awalnya. Jadi media online kita itu mau membahas bidang apa. Nah, ketika kita memilih niche atau kategori yang akan kita tampilkan sebagai bahasan pokok dari website kita, maka kita juga harus menyesuaikan sejauh mana kemampuan kita, hobi kita di bidang itu. Karena hobi atau minat juga akan berpengaruh terhadap artikel yang akan kita masukkan. Biasanya ketika kita membahas ya sesuatu yang tidak kita pahami, maka kita juga akan kehabisan ide. Ya, ketika kita membahas sesuatu yang hobi atau menjadi kesukaan kita, maka ide itu akan datang dengan sendirinya. Makanya sesuaikan ide kita. Karena media online yang dimaksud di sini bukan berarti kita menjadi wartawan atau membangun seperti media online yang lain. Kita lebih ke arah menjadi seorang blogger atau menekuni dunia perblogingan. Nah, seperti itu. Ini sumber penghasilan yang pertama ya. Nah, jadi sumber penghasilan kita itu dari display ad seperti ini ya. Dan semakin banyak iklan yang tampil dan semakin banyak pengunjung yang datang, maka peluang untuk mendapatkan keuntungannya akan semakin besar. Itu kuncinya ya. Jadi kuncinya di pengunjung, di traffic. Bisa kita bayangkan kalau misalkan kita bergabung di Google AdSense ya. Kita menjadi salah satu publisher Google AdSense. Terus pengunjung kita sudah mencapai 1 jutaan. Kita taruh bahwa setiap 1000 itu menghasilkan $1. 1000 kunjungan menghasilkan $1. Prediksinya seperti itulah misalkan. Berarti kalau misalkan sehari itu kita mampu mendatangkan traffic sampai 1 jutaan, maka penghasilannya adalah 1 juta dibagi 1000. Hasilnya 1000, berarti kita akan mendapatkan $1000. Kalau misalkan dikalikan dengan harga 15.000 per $1, maka kita akan mendapatkan penghasilan 15 jutaan per hari. Nah, seperti itu.
Kalau misalkan kita kalikan dengan 30 hari, ya kita bisa prediksi sendiri berapa ya. 10 hari saja kan kita sudah menghasilkan 150 jutaan. Sementara kalau 30 hari berarti kita akan mendapatkan kurang lebih 450. Makanya ketika kita cek ya, kita lihat berapa penghasilan Detikcom misalkan, maka sumber penghasilannya sangat mencengangkan, sangat luar biasa. Karena apa? Karena itu bisa menghasilkan besar dikarenakan apa? Dikarenakan mereka sudah mampu mendatangkan pengunjung begitu banyak. Kuncinya di mana? Ya tetap kuncinya di konten tentunya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ketika teman-teman punya keinginan membangun website media online seperti ini, maka kuncinya adalah niche-nya apa, ya, atau kategorinya apa yang akan kita angkat. Usahakan kategori itu sesuai dengan apa? Dengan minat kita, agar kita tidak kehilangan ide di tengah jalan seperti itu, ya. Nah, penghasilan yang kedua selain display ad yang tadi ya yang sudah kita jelaskan adalah dari native ad, yaitu iklan yang menyatu dengan konten situs sehingga terlihat seperti bagian dari artikel atau berita. Ketika kita melihat ya atau berkunjung ke salah satu media online, kita akan melihat jenis iklan seperti ini. Mereka seolah-olah itu adalah bentuk artikel ya. Padahal itu adalah iklan. Nah, itu yang disebut dengan native ad atau juga video ad ya, video ad. Teman-teman kalau misalkan berkunjung kadang-kadang ada video yang selalu mengikuti atau pop ad ya. Pop up ad ini juga merupakan sumber penghasilan dan atau juga merupakan sponsor konten. Nah, sponsor konten ini juga bisa dijadikan sebagai bahan untuk mendapatkan keuntungan. Ya biasanya berbentuk artikel ya, artikel atau konten yang dibuat khusus oleh pengiklan dan dipromosikan di situs berita. Biasanya berbentuk penjelasan produk, penjelasan jasa atau apapun dan ditulis dalam bentuk artikel. Jadi menyatu dengan artikel dengan berita yang lainnya seperti itu. Dan mereka untuk bisa memasukkan seperti itu tentu saja harus membayar. Nah seperti itu ya. Jadi sumber penghasilan yang paling mudah adalah dari sana. Atau juga bisa dari seperti ini ya. Dari langganan. Ya. Tapi ini biasanya untuk yang situs yang sudah besar ya. Karena memang kalau situs yang masih kecil jarang-jarang ya yang mau membayar untuk berlangganan seperti itu. Atau juga bisa dengan cara yang lain ya, ketika kita misalkan tidak diterima di Google AdSense ya, tidak diterima di Google AdSense, tetapi kita tetap ingin membuat media online seperti tadi. Kita juga bisa dengan mengikuti afiliasi atau kemitraan ya, di mana kita bisa menekuni affiliate marketing atau sponsor link ya, di mana kita menjelaskan suatu produk ya dan kita akan mendapatkan komisi dari produk tersebut. Ini yang saya tekuni ya. Jadi ketika kita menjelaskan suatu produk ya dan kita misalkan ada pengunjung yang tertarik terus klik dan membeli, maka kita akan mendapatkan keuntungan seperti itu. Ada juga yang sumber penghasilannya mengambil dari acara seperti ini, dari event atau juga webinar. Tapi biasanya ini membutuhkan ya personil yang banyak ya kalau misalkan seperti ini. Atau juga ada yang dari donasi ya, dari donasi ya atau crowdfunding seperti ini, di mana pembaca didorong untuk mendonasikan sejumlah uang untuk mendukung situs berita. Atau juga sistem membership donation seperti ini. Ada juga yang menghasilkan dari menjual data ya. Atau juga dari penjualan produk. Kalau penjualan produk ya mirip-mirip dengan afiliasi yang ini ya. Seperti ini. Nah, apapun yang menjadi pilihan dari monetisasi websitenya tentu saja harus diperhitungkan. Tapi kebanyakan biasanya
mengandalkan yang ini ya, kebanyakan ya, karena ini lebih mudah dijalankan, dan kita tinggal fokus ke mengisi artikel. Karena untuk penghasilannya sendiri kita akan mendapatkan keuntungan dari jumlah traffic ya, atau jumlah pengunjung. Intinya kita hanya fokus bagaimana cara mendatangkan pengunjung. Kuncinya tentu saja kita harus banyak-banyak menulis ya, banyak-banyak menyajikan konten seperti itu. Dan usahakan kontennya sesuai dengan minat kita agar kita tidak kehilangan ide di tengah jalan. Nah, itu dia sekilas ya tentang sumber penghasilan media online. Nah, untuk teman-teman yang tertarik membuat media online seperti ini, caranya juga sangat mudah. Yang penting teman-teman sudah punya domain, hosting, terus kita menginstal WordPress-nya ya, dan kita membeli temanya. Teman-teman tinggal membeli langsung, harganya di berapa ini ya, harganya itu kalau tertarik yang ini ada di 488.000 ya, kurang lebih seperti itu. Dan teman-teman bisa membeli langsung karena memang saya tidak berafiliasi sebenarnya, ini hanya untuk kebutuhan apa? Hanya untuk kebutuhan tutorial saja. Dan mengapa saya tertarik dengan ini ya, karena memang ini melihat tampilannya juga sudah mirip-mirip Detikcom zaman dulu ya. Terus juga ini itu di iklannya itu padat. Sehingga ketika kita memilih ya, melihat, terus juga kita coba cek ya, sebagai pembaca, coba lihat kemanapun mata kita maka disajikan dengan iklan-iklan. Dan inilah karena sumber penghasilan sebagai pengelola, seperti itu ya. Oke, untuk yang teman-teman yang penasaran berapa sumber penghasilan, teman-teman bisa mengecek ya di Google berapa sumber penghasilan Detikcom, Kompas, pokoknya yang besar-besar aja media. Dan bukan mustahil, tidak ada yang mustahil di dunia digital ya. Teman-teman juga bisa seperti itu. Dan mereka pun besar itu tidak langsung besar, artinya ya butuh perjuangan juga, butuh waktu ya. Baiklah, semoga informasi ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi ide bisnis. Untuk teman-teman yang ingin dibuatkan tutorial cara membuatnya juga silahkan tinggalkan komentar saja ya. Insya Allah kita buatkan videonya untuk tutorialnya. Kebetulan saya sudah membeli juga temanya seperti ini, jadi bisa kita buatkan tutorialnya. Tapi ketika teman-teman sudah paham ya, sudah nggak usah lagi ya dibikin tutorial. Baik, sampai jumpa di lain video. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.